Kita beralih ke informasi lain. Proyek reklamasi dan kasus dugaan korupsi Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta menjadi duri jelang pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Pengungkapan kasus ini dinilai dimanfaatkan untuk menjegal calon gubernur tertentu. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ketua Basuki Cahayapurnama Mania, Immanuel Ebenezer menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal Ahok di bursa pemilihan gubernur dengan isu reklamasi. Sangat tidak yakin karena apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses ya, persoalan regulasi. Dia juga tidak buta hukum gitu loh. Orang ini semua kan tinggal implementasi kok. Ini bukan problemnya cuma di regulasi di antara 5% dan 15% itu. Yang orang memaknainya Ahok coba melakukan main-main, ternyata yang main-main itu kan Dewan yang tertangkap itu. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto pun mengatakan publik tidak perlu berspekulasi mencari keterlibatan eksekutif di balik kasus ini dan membiarkan proses hukum yang berjalan di KPK menyelesaikan berdasarkan bukti. Kasus korupsi itu, yang disebut korupsi itu kan ada 3 unsur. Ada perbuatan melawan hukumnya, itu jelas ada. Dokumen itu terpidana, itu palsu, memalsu, bohong itu pidana. Kedua, ada kerugian negaranya. Iya, bagaimana pengembang memiliki kewajiban belum menyerahkan secara fisik dan administrasi sudah disebut lunas sekarang itu. Itu kan. Ketiga, ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya pengembang itu kan. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Hanura menegaskan, pembahasan Raperda rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta telah ditunda. Ferry yakin kasus ini tidak untuk politisasi negatif jelang Pilgub. Beberapa hari yang lalu di Jakarta sudah sepakat untuk menunda pembahasan kedua Raperda ini karena sudah masuk kepada ranah hukum. Jadi biarkan kedua Raperda ini nanti dibahas oleh DPRD pada tahun 2000 periode yang akan datang 2019. Dari kasus suap reklamasi, sejauh ini KPK telah menahan 4 tersangka, 1 orang anggota DPRD dan 2 pengusaha swasta beserta anak buahnya. Dari Jakarta, Laila Zahra, Syadamar Rohman, Metro TV. Pemirsa, rapat paripurna kabinet menjadi agenda pertama yang dijalankan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Ya, apa saja yang dibicarakan dalam sidang paripurna kabinet? Kita bergabung dengan Rifai Pamone langsung dari Istana Kepresidenan. Rifai, masalah apa saja yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna hari ini? Ade dan juga Rika, sidang paripurna kabinet Presiden Joko Widodo di tahun 2016 ini bisa dikatakan lebih istimewa karena untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin langsung sidang paripurna kabinet di salah satu ruang rapat di Gedung Sekretariat Negara. Dan di hari ini tentunya selain kondisi tersebut yang menarik ada melihat seluruh anggota dari Kabinet Kerja telah hadir sejak pagi hari tadi. Kami memantau seluruh anggota Kabinet Kerja sudah hadir, namun ada beberapa kabar yang kami dapatkan. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memang tidak hadir, namun sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo karena tengah melakukan sebuah agenda kerja di luar negeri. Panglima TNI juga tidak terlihat hadir dalam sidang paripurna kabinet ini di tahun 2016 karena tengah memimpin langsung latihan gabungan dan kesiapsiagaan di Tarakan. Untuk kemudian ada beberapa operasi militer yang tengah disiapkan. Namun yang menarik adalah dalam pembahasan dari sidang paripurna kabinet kali ini Ade yang menjadi fokus utama dari Presiden dan Wakil Presiden adalah membahas setidaknya 4 hal, yaitu terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan di tahun 2016, lalu kemudian juga terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah di mana di dalamnya adalah beberapa hal yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan kemudahan berusaha di Indonesia dan juga kebijakan satu pintu atau satu peta yang akan dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo dan akan ditularkan kepada seluruh kementerian di bawah kepemimpinannya di Kabinet Kerja. Ade. Ya, Rifai, terkait dengan agenda lainnya, apa sajakah kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Presiden hari ini, Rifai?
Dari 4 pembahasan dalam sidang paripurna kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, kami mendapatkan informasi dari kalangan istana bahwa sidang ini meski akan cukup panjang dan padat berlangsung, namun diusahakan bisa berakhir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, karena di agenda berikutnya, di agenda kenegaraan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden akan melakukan pelantikan dan pengambilan pengucapan sumpah janji terhadap Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Lalu kemudian nantinya beberapa hal juga yang banyak sekali disebut-sebut dalam 1 minggu terakhir terkait dengan rumor atau isu ataupun wacana reshuffle. Hal ini sebenarnya sudah diungkapkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dalam 2-3 hari terakhir. Bahkan dalam pembukaan pidatonya di sidang kabinet ini menyatakan agar tidak lagi ada intervensi dan kemudian juga memberikan penegasan kepada seluruh menteri atau anggota kabinet kerja yang hadir dalam sidang paripurna kali ini bahwa politik yang dianut oleh kabinet kerja adalah politik kerja, bukan politik yang sekedar rencana atau politik wacana. Oleh karena itu seluruh kementerian harus fokus untuk kemudian melakukan pemberdayaan di bidang perekonomian agar nantinya seluruh program-program tersebut tetap pada prioritas dan fokus, kemudian nanti penilaian terbaik akan diberikan oleh rakyat Indonesia. Kami hadirkan sedikit pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang paripurna kabinet. Kuatkan kerjasama sinergi antara kementerian dan lembaga. Penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa politik kita adalah politik kerja. Politik kerja. Jangan bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum, kita ini mampu bekerja atau tidak. Seluruh anggota kabinet kerja untuk kemudian fokus bekerja sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh visi misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tentunya juga Presiden dalam pernyataan tersebut memberikan arahan dan juga sebuah sinyalemen kuat bahwa setiap partai politik pendukung tidak perlu lagi mengintervensi apapun yang terkait dengan isu atau wacana reshuffle kabinet. Dan itu juga yang diamini oleh setiap menteri yang kami temui pagi tadi secara acak, seperti Menteri Imam Nahrawi, lalu Marwan Ja'far, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Susi Pujiastuti mengatakan bahwa seluruh isu terkait reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu seluruh menteri hanya fokus untuk bekerja. Ade dan Rika. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rifai Pamone dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap menterinya menggelar rapat paripurna untuk membahas sejumlah isu strategis negara. Selain itu, para pewarta istana juga masih menantikan kemungkinan adanya reshuffle Menteri Kabinet Kerja. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami Rosalin Asmarantika di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Rosalin, apa saja agenda Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan untuk hari ini? Ya, Elvita, pasca pulang dari kunjungan kerja ke Maluku dan Papua hari Kamis ini, tepatnya pukul 10 pagi nanti, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna bersama dengan Menteri-Menteri Kabinet Kerja yang membahas, ini bahasan besarnya, Elvita, adalah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBNP 2016. Karena seperti yang kita tahu, ini Elvita, pasca RAPBN 2016 dirancang oleh pemerintah dan disahkan
APBN oleh Dewan, ini pengamat ekonomi maupun juga IMF ini menyarankan agar pemerintah kita segera melakukan revisi APBN 2016 karena ini ada potensi shortfall atau kekurangan pendapatan negara dari sektor pajak yang cukup tinggi jika berkaca dari tahun lalu, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% ini juga dinilai terlalu tinggi begitu, sehingga perlu ada revisi atau perlu ada APBNP atau APBN perubahan. Dan selain itu juga nanti di rapat paripurna ini akan dibahas mengenai program-program prioritas dan pagu indikatif RKP 2017 yang tentu saja ini berhubungan atau erat hubungannya dengan APBN 2016, karena jika sampai ini pendapatan negara atau RAPBN ini tidak direvisi dan shortfall ini terbukti adanya, dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan infrastruktur negara yang memang sedang digalakan oleh pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Selain itu juga dibahas topik lain yang masih erat hubungannya dengan bidang ekonomi, yakni ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia ini untuk menarik lagi lebih banyak investor dan pengusaha menanamkan modalnya di tanah air, dan juga ini menjadi salah satu mekanisme bertahannya Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang kian melemah begitu, Elvita. Dan juga ada pembahasan lain masih berkaitan dengan ekonomi, yaitu pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy yang lagi-lagi juga tujuannya adalah untuk memudahkan dana dari luar ataupun juga pengusaha dari luar ini untuk berinvestasi di Indonesia. Itu tadi agenda dan apa-apa saja yang akan dibahas di rapat paripurna kabinet pada pagi ini, Elvita. Ya, Roslani, lalu bagaimana dengan isu reshuffle kabinet sendiri sejauh ini? Apakah Anda sudah melihat ada tanda-tanda mengarah ke sana? Nah, Elvita, inilah yang dinantikan oleh pewarta yang biasa ada di istana sejak pekan lalu. Isu sempat menguat pekan lalu ini, di mana Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri dan juga ada beberapa menteri yang air mukanya berubah, ada yang biasanya ramah begitu kepada pewarta namun tiba-tiba menjadi agak dingin, dan banyak spekulasi yang mengungkapkan bahwa pasca kunker Presiden Joko Widodo dari Maluku dan juga kepulangan Wakil Presiden Yusuf Kala dari Amerika, dari kunjungan kerja ke Amerika, ini akan terjadi reshuffle. Namun kalau dari agenda resminya ini, Elvita, siang nanti pukul 14 Presiden dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan menyaksikan pengambilan sumpah Hakim Konstitusi. Nah, ini kalau kita berkaca lagi atau kita belajar lagi, Elvita, dari reshuffle Kabinet Kerja Jilid pertama ketika itu, di mana reshuffle terjadi setelah pelantikan ketika itu PLT Gubernur Banten Rano Karno menjadi gubernur, dan memang sangat mendadak. Bisa jadi hal ini juga terjadi, namun karena belum ada agenda resmi, maka pewarta ataupun wartawan yang ada di istana ini masih menunggu dan berharap-harap cemas. Tapi bisa dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun memberikan kode ini ketika hari Minggu lalu Presiden Joko Widodo menyaksikan Piala Bayangkara di Senayan. Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa tinggal tunggu saja waktunya, dan berikut ini kita simak, Elvita, pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai reshuffle kabinet. Ada yang dorong-dorong, nggak usah. Nggak ada yang dikte-dikte, apalagi nggak usah. Nggak usah ada intervensi, apalagi nggak usah. Mulainya panas, Pak. Jadi jangan ditanya dulu. Nanti. Nah, itu dia, Elvita. Jadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak usah didorong-dorong, tidak usah tidak usah dipanas-panasi begitu, namun nanti dan tunggu saja. Jadi ada baiknya kita semua di sini menanti dan bersiap-siap saja kalau memang nanti ada reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 yang memang sejak pekan lalu, bahkan sejak beberapa bulan lalu ini diinformasikan atau kuat infonya akan terlaksana. Kembali ke Anda, Elvita. Ya, kita akan tunggu ya, Rosalin, bagaimana apakah akan dilaksanakan reshuffle atau tidak untuk hari ini. Terima kasih, Rosalin, untuk laporannya. Tidak calon gubernur sebagai kendaraan politik untuk melenggang ke kursi DKI 1. Ya, namun sejumlah pengamat politik memperkirakan bahwa PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri karena PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa adanya koalisi.
Pembukaan pendaftaran bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan tidak disia-siakan oleh sejumlah kandidat yang akan bertarung pada Pilkada DKI Jakarta. Sejak dibuka kemarin, setidaknya ada 2 kandidat dari eksternal partai yang telah mendaftarkan diri, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Issa Mahendra dan politisi Demokrat Hasnaini Muin. Yusril optimis akan mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan dengan alasan kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sejak lama. Dari dulu ya PDIP itu dengan saya sangat baik hubungan dan tidak pernah terjadi masalah apa-apa. Dan tadi juga diceritakan Bumeka jadi presiden, saya jadi menteri kehakiman, sangat beliau percaya dan tidak ada satu cacat atau kesalahan apapun yang saya lakukan selama saya menjalankan tugas sebagai menteri kehakiman, membackup presiden pada waktu itu. Sementara wanita emas Hasnaini Muin mengaku tertarik mengikuti penjaringan PDI Perjuangan karena PDIP merupakan satu-satunya partai yang memiliki tiket untuk mengusung calon sendiri tanpa melalui koalisi. Jadi saya memilih mendaftar ke PDIP seperti itu. Kursinya tidak cukup, jadi tidak menutup kemungkinan PDIP dan Demokrat bisa saja berkoalisi, dan ada juga PKB yang kita sudah intensif untuk ada 4 partai lah, nanti 1 lagi nanti Golkar. Sebelumnya, calon gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama juga disebut-sebut meminta restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Pilkada DKI 2017. Ahok bahkan mengaku sangat dekat dengan PDIP, khususnya dengan suami Megawati, mendiang Taufik Kemas. Terkait penjaringan yang telah dilakukan PDI Perjuangan, Ahok menyindir langkah Yusril Issa Mahendra yang meminta dukungan dan minta diusung oleh PDI Perjuangan. Ya bagus aja lah. Tapi ini pertama dalam sejarah aja ketum partai nggak dapat suara ngelamar ke partai lain, seru juga nih. Pengamat politik Samsudin Haris memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan mengusung kandidat dari luar partai sebagai calon gubernur DKI Jakarta. PDIP lebih baik mengusung kadernya sendiri yang telah terbukti memiliki kemampuan memimpin suatu daerah. Saya menduga kuat, kecil kemungkinannya, sebab bagaimanapun PDIP akan lebih mengutamakan kadernya, kader PDIP itu sendiri. Entah siapa, mungkin Pak Jarod mungkin, atau Bu Risma, walaupun kemungkinan itu pun kecil, atau yang lain. Hingga kini PDI Perjuangan masih melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal cagup DKI Jakarta untuk kemudian diseleksi berdasarkan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh partai. Nantinya, hasil dari seleksi tersebut akan diserahkan ke DPP Partai PDI Perjuangan untuk kemudian diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.